Gambaran pendidikan yaitu kita dididik untuk menjadi sosok yang rahmatan lil alamin, yang berpendidikan. Alhamdulillah kita juga di sana punya guru, yang guru itu sanadnya langsung ke Rasulullah SAW dan termasuk keturunan Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah kita langsung dididik beliau dengan langsung mengajari ilmu-ilmu agama, ilmu khususnya ilmu yang dipraktekkan atau menggambarkan sosok baginda Nabi Muhammad SAW dan dipraktekkan hari-harinya dengan gambaran sunnah-sunnah nabawi seperti belajar ilmu, misalnya belajar ilmu agama, terus juga mengamalkan ilmu, belajar mengamalkan ilmu dengan baca-baca wiridul yang mana wirid tadi kuwarid atau aku melok ngomong kuwarid dari Rasulullah SAW atau dari salafus soleh seperti mungkin wiridul latif, wiridul haddad, wiridul atos untuk penjagaan, untuk yang seperti kata Abuya, labudda li thalibil ilmi min aurat tahrusu, harus ada wirid yang bisa menjaganya dari lacut atau dari kesasar atau dari kejelekan. Jadi alhamdulillah juga di sana dididik untuk berkhidmah supaya tidak ada thalabatul ilmi, santri itu karena ilmu itu kan besar, tinggi, biasanya agak bisa menjadikan sombong, menjadikan belagu. Nah itu akhirnya ditarbiyah dengan tarbiyah khidmah. Khidmah itu adalah supaya orang itu tahu asalnya kamu apa, tahu kamu tuh harus mencari barokah, kamu tuh harus taat sama guru, kamu itu harus hatimu tuh jangan sombong, harus tawadhu, ada pasor. Makanya kadang disuruh khidmah dengan nyapu, dengan bersihin lantai, dengan dengan masak atau apa, supaya ada rasa tawadhu atau rasa menyamai adik-adik itu. Cara pemerintahan harus ada rasa merangkul atau mengayomi. Enggak kok mengayomi. Ngayomi kan wong gede moro cilik. Enggak ada rasa
aspirasi, ada rasa kepedulian ke masyarakat, ada rasa nggak belagu intinya, serawong atau apa intinya ya kayak gitulah, ada rasa. Nah itu termasuk keistimewaannya langsung khidmah. Juga jangan ada rasa lebih besar, makanya di sana kadang ya ini untuk belajaran, nggak kok untuk apa, nggak kok kenyataan, tapi untuk biar dia nggak sombong, kadang sama temennya, walaupun temennya tinggi misalnya saya, kadang suruh manggil biasa, itu untuk pelajaran bahwa biar nggak sombong dong. Tapi hakikatnya tetap kita saya itu, beliau saya misalnya ye sopo itu harus, tapi karena di pondok itu supaya disamakan, gurunya satu yaitu Abuya misalnya, itu harus ya udah yang di sawang atau yang dipandang Abuya dong, semuanya sama, semuanya sama. Nah itu termasuk keistimewaannya pendidikan khususnya di pondok saya itu. Dan juga di sana pokoknya belajar khidmah tadi yang populer, beliau ngendika yang populer ya, Sadatul Ilmi wa barakatuh bil khidmah, barokahnya dengan khidmah. Barokah itu yaitu adalah munda kebagusan, tambah kebagusan, tambah berkah dalam umurnya. Berarti umurnya selalu dikasih kemudahan untuk melakukan kebagusan. Nah itu barokah. Kalau sudah sampean tahu untuk menyenangkan guru, itu akhirnya jadi manfaat. Wa manfaatu apa? Wa barakatuh bil khidmah wa naf'u bi ridhasy. Iso kowe dadi manfaat ke umat itu dengan ridhonya Syekh. Jadi tadi kalau ilmu, tetapnya ilmu atau mancepnya ilmu dia itu harus mudzakarah, harus belajar. Tapi kamu jadi orang yang berguna itu nggak cuma punya ilmu tok yang bisa menjadikan kamu sombong, khawatir jadi sombong dan lain-lain, karena iblis juga pintar. Tapi dengan mencari ridho guru, karena ilmu dari hatinya guru juga harus apa? Berkhidmah. Seberapa kamu berkhidmah, seberapa kamu manfaat. Jadi itu sekilas atau gambaran yang kita peroleh di di Mekah. Itu resiko pendidikan. Gambarannya pokoknya ke sana, yaitu adalah mencari ilmu yang sungguh-sungguh dan baca wirid-wirid yang untuk menjaga dia dari kelalaian dan berkhidmah supaya dapat barokah dan ridhonya guru tadi. Dan itu semua juga asal mulanya ya kita menghidup sahabat serta Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga mengajari para sahabatnya doa-doa dan mendorong untuk ilmu. Talabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Majlisul adzikr al halal wal haram. Semuanya. Dan zikir-zikir sudah diajari Rasulullah supaya
nggak kena ilmu yang nggak bermanfaat. Makanya kanjeng Nabi doanya itu ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa da'watin la yustajab laha. Nah, itu semua diajarkan oleh Rasulullah SAW. Juga yaitu para sahabat dapat keberkahan melihat kanjeng Nabi aja, masya Allah luar biasa, ilmu langsung nempel semua. Seberapa khidmahnya sampai Sayyidina Anas bin Malik barokai. Iya barokai. Tapi karena sepedanya di kakak. Seberapa khidmahnya, karena beliau khidmah kepada kanjeng Nabi, Sayyidina Anas didoakan Rasulullah. Doakan apa? Allahumma tawwil umroh, panjang umurnya sampai usia hampir 100 atau lebih 100. Allahumma tawwil umrohu wa kathir malahu wa waladahu. Didoakan banyak harta dan banyak barokahnya tadi menyenangkan. Ya kalau sudah senang Rasulullah sudah semuanya dikasihkan. Kalau sudah senang Rasulullah sudah dikasihkan semua. Nah, ini nama anak qasim Allah yuti. Maka jangan lupa untuk khidmah, menyenangkan orang tua, menyenangkan para aulia illah, karena di situ adalah tempat melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Terus apa pertanyaan musuh? Kira-kira ngono lah gambarane mbok tulis dhewe kok piye ya? Iya. Nah, terus piye? Terus perbedaannya sama di pendidikan di Indonesia? Pendidikan Indonesia. Ya perbedaannya semua pelajaran semua ngaji itu ya semua belajar ilmu agama, ilmu dari Allah SWT. Semua ya sama, tapi alangkah indahnya kita belajar dari tempat turunnya wahyu, misalnya sana, dan tempat yang keberkahan salaf, dan lagi keturunan Nabi Muhammad SAW yang punya sangat ilmu itu luar biasa. Ya semua kalau ilmu belajar ya sama, tapi bedanya di sana bisa khidmah, bisa langsung ladini keturunan Nabi yang benar-benar sanadnya langsung dan keilmuannya langsung, dan tempat wahyu yang turunnya wahyu, mahbatul wahyi, pahala yang di tikel atau dilipat gandakan sampai 100.000. Itu satu. Nomor 2 ya juga di sana itu nggak banyak orang. Kalau di sini kan yang penting ngaji, yang penting mau ngaji udah alhamdulillah. Tapi kalau di sana memang kayaknya benar-benar dijadikan dai Allah, dijadikan dai itu dai ngajak dai ya, dicetak dan dibekali gimana caranya. Ayo kamu besok mau jadi dai, sekarang harus dicetak di sini, misalnya kayak gitu, digembleng dengan wirid-wirid, dengan pelajaran-pelajaran, dengan metode-metode yang ada di sana sehari-harinya.
dan dipelajari untuk memperbanyak niat dan memperbanyak yusohihun niat, membersihkan niat. Jadi ya kalau masalah ilmu dimanapun ada, tapi kan di sana Mahbatul Wahyi, terus keturunan Nabi, terus juga digembleng dan dicetak benar-benar jadi orang, nggak cuman nggak cuman mondok-mondok baru kali ta'ala, tapi memang benar-benar dicetak. Terus apa lagi? Bekal apa saja yang harus dipersiapkan untuk bisa memulai pendidikan di Arab Saudi? Kalau bekal itu ya seperti di sini, bekal itu kalau bisa ilmu dasar ilmu dasar kayak nahwu, sorof untuk memahami, dan kalau bisa juga bisa fikih Syafi'i, paling nggak Fathul Qorib atau apa. Jadi ada bedanya lah intinya, pinter atau sudah bisa dari Jawa dan orang yang nggak bisa apa-apa. Khawatirnya kalau nggak bisa apa-apa di sana nanti memahami kan agak sulit. Tapi kalau sudah bisa, nanti tinggal prakteknya dan tinggal pendalamannya itu loh. Jadi kalau kaidahnya sudah bisa mabadi pendahuluan ilmu yang di sini khususnya misalnya fikih Syafi'i, nahwu, sorof untuk membaca kitab, terus juga misalnya punya adab biar disenangi guru sedikit, akhlakul ibadah pokoknya atau ta'lim. Iya. Siapa lagi? Tantangan yang dihadapi pelajar jika sudah memulai pelajaran di Arab Saudi, tantangannya apa aja? Tantangan masalah apa ini? Misalnya kayak adaptasi atau gimana? Ya tantangannya itu Oh, maksudnya saya suruh tantangan di sana. Ya, tantangannya itu. Tantangan belajarnya apa tantangan mau kesininya apa gimana? Tantangan dari di sana. Pas di sana ada tantangan apa kan? Yang bikin nggak kerasan apa gimana? Yang biar kita buat persiapan. Oh, tantangan biar kita persiapan biar kalau ada gitu biar kayak tantangannya biasanya itu ya perempuan ada apa gitu nggak mau. Tantangannya itu kadang kadang udah enak di sana orang tua kangen kan bisa juga itu. Terus juga atau tantangannya disuruh nikah, atau tantangannya ya ada aja lah. Kalau dia memang benar-benar cari ilmu, thalabul ilmi, cari ridho Allah SWT, itu ya sudah mantap dan bertekad, saya sudah sini pondok, minta barokah orang tua, minta doanya, minta barokahnya guru, dan saya belajar sungguh-sungguh, semoga sukses dan tercapai cita-cita saya jadi orang soleh, orang yang bermartabat. Insya Allah nggak ada kendala-kendala kayak itu, hilang semua. Dan memang kalau bisa di sana itu kalau bisa ya jangan sering-sering lihat kabar-kabar yang kiranya nggak ngenakan pikiran. Ini mati, fulan mati misalnya, wah Pak Alik mati, akhirnya kan malah nanti gak kerasan. Jadi sudah
fokus kamu apa, tujuannya fokus ilmu. Dan itu nggak menjadikan orang tua, misalnya orang tua minta kamu pulang ini dan itu, ingatkan bapak ibu kan sudah ikhlaskan saya mondok pinter, nanti dikasih wacana lah, dikasih pemahaman supaya nggak ngiro-ngiroin supaya nggak membebani kamu yang sudah di sana. Karena memang orang cari ilmu jangan kasih beban, jangan dikasih, sudah fokus seperti mau menuju kereta api, udah fokus jalannya gini. Kalau ada yang nantang gini, jadi gak nyampe, paham gak? Jadi harus apa? Harus fokus. Bil jid wal istihad, sungguh-sungguh dan benar-benar sungguh-sungguh dalam ngaji misalnya, dan istihad, mengkuatkan, mensabarkan, ada gejolak-gejolak disabarkan. Dan itu semua gimana caranya? Ya tadarruk, minta Allah SWT. Makanya thalabatul ilmi, orang santri itu harus punya sholat malam, tahajud, supaya kuat. Baca Quran itu supaya kuat baca Quran. Nah ini tadi jangan lupa setiap hari ada bacaan Quran. Nggak cuma wirid tapi Quran. Ini yang jarang di pondok, kadang-kadang malas-malas baca Quran. Soalnya Quran ini yang bisa yusabbitullahu alladzina, bisa ngegeno, menguatkan di Qurannya apa itu? Quran itu menguatkan lah ya. Nanti SMS saya kali lali lagi pokoknya tidak itulah intinya, berjid wal istihad, sungguh-sungguh dan ijtihad dan tadarruk Allah SWT, yaitu fi waktu sahar paling penting, itu palingnya thalabatul ilmi. Insyaallah kalau sudah itu sukses jadi orang, jadi qawi. Pertama dikuatkan, kamu ditarbiyah, dididik sama guru. Sekarang kamu kalau udah pulang menjadikan penguat, nggak kok dikuatkan tapi penguat, pengajar yang sudah tesnya ilmu udah banyak, yang dulu kamu di di Gulawentah dididik jadi mutiara, sehingga kamu pulang harum namanya dengan barokah dan dengan ridho guru, insyaallah, dan dengan ilmumu yang kamu pelajari di sana. Apalagi itu ada pesan untuk anak-anak yang ingin melanjutkan di Arab Saudi. Pesan kesan itu adalah ya carilah ilmu dimanapun berada. Alangkah indahnya kalau punya kemampuan di kotanya Rasul, turunnya wahyu, kotanya Nabi, dan fa insyaallah bisyara azimah, atau kebungaan yang besar bagi santri-santri yang mau belajar. Insyaallah hidupnya dijamin sama Allah SWT. Jadi orang yang enak dunia akhirat, jadi orang yang berkah, jadi orang yang manfaat. Santri itu jadi apa aja bisa, makanya tadi bisa jadi apa aja. Tapi julum udhumihi maknanya paling
kita cita-citakan yang mendapatkan ridha Allah SWT. Cita-cita kita itu adalah meneruskan perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lah dining nanti dimanapun berada tetap manfaat itu kalau orang santri atau thalabatul ilmi belajar ilmu ini, kalau memang benar-benar sudah digolongan dan mumpuni, taruh manapun manfaat, ditaruh dimanapun berada, insya Allah sudah nggak kasihan. Karena apa? Dia udah punya ilmu, dia udah punya bagian, dia udah punya member atau punya sangu sing bekal sing kuat. Jadi walaupun dia jadikan orang biasa enak, tentrem, tetap bunga, nggak susah. Karena apa? Karena sudah ma Allah SWT. Apapun yang terjadi, apapun dia keadaannya, kalau sudah ma Allah enak semuanya. Nah, ini keistimewaannya santri thalabatul ilmi. Beda kalau nggak santri, ada jadi misalnya jadi sumpah, ada kalau ada punya sombong karena nggak santri, atau lalai dengan kesantriannya misalnya. Kalau nggak punya sambat terus karena nggak santri, nggak tahu ilmunya tadi. Kalau santri insya Allah tahu batas-batasannya. Sudah, ini pembagian dari Allah SWT. Alhamdulillah dikasih. Nah itu santri. Nah, itu kalau santri tenanan. Kalau santri nggak begitu tenanan, ya kan namanya orang di dunia kayak gitu. Ya pesan-kesan, ya jadilah santri yang mengamalkan ilmunya dan mencari ridho dan berkah dari gurunya supaya jadi orang yang bermartabat, bermanfaat.